Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, karena kehendak Allah kita boleh ada. Dan kita akan bersatu hati beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Dan Dia yang bersemayam di atas pujian umat-umatnya. Haleluya, haleluya. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau besar Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang ajaib, Engkau selama-lamanya kekal, Engkau kekal. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Raja di atas segalanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu ya Tuhan, ya Tuhan Engkau ajaib, kami puji. Biar keagungan-Mu nyata Tuhan sampai seluruh bumi, sampai seluruh lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, sampai semua lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus Allah kami yang hidup.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu Bapa, mulia nama-Mu Tuhan. Engkau agung, Engkau besar, Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau luar biasa hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Yesuslah namanya yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah lagi kepada Engkau. Sungguh semuanya karena kehendak Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Selidiki setiap hati dan pikiran kami. Biar segala pujian dan penyembahan kami ini boleh layak menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi kekuatan sukacita untuk kami. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Setiap pelayan Tuhan yang melayani Engkau, Tuhan Yesus yang layakkan, Tuhan Yesus yang mengurapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, sebab Dia baik selamanya. Are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Yes, you are. You are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, Lord, you are so good. Yeah, amen. Let's sing, everybody. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good. Amen. Let the people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Hallelujah. Yes, you are so good, Jesus. Amen. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Haleluya, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk menerima kembali berkat-berkat rohani untuk hari ini. Mari kita buka hati pikiran kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan biarlah berkarya dalam kehidupan kita. Dan minta Tuhan untuk tolong terus kita menjadi pelaku-pelaku kebenarannya. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuat
berjalan, sebab Engkau ada bersama kami melewati setiap badai rintangan hidup ini. Kami percaya kami kuat di dalam Engkau, Yesus. Haleluya, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Seberat apapun beban kehidupan kami Tuhan, itu takkan pernah melewati kekuatan kami. Karena kami percaya kekuatan sejati kami ada di dalam Engkau. Engkau yang memampukan kami untuk melewati setiap musim kehidupan. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa firman-Mu itu yang menguatkan kami. Engkau yang tolong kami untuk kami bisa mendengar dengan baik, terlebih kami bisa melakukannya dengan setia. Tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah segala yang diberitakan merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami terima semua berkat firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, dan tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik bahwa pada saat ini kami boleh berkesempatan untuk mendengar firman-Mu kembali. Terima kasih untuk waktu ibadah yang indah ini. Setelah kami memuji dan meninggikan Engkau, menyembah Engkau, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami supaya kami memahami apa yang akan kami terima, apa yang akan kami dengar. Mari biarlah Engkau sendiri yang berfirman ya Bapa, lewat Roh-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Selamat kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Matius pasal 15 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai tanaman, berbicara mengenai akar, kita tahu bahwa setiap tanaman itu memerlukan akar, dan akar itu adalah satu organ yang vital atau yang penting untuk pertumbuhan sebuah tanaman. Nah, kerajaan sorga kalau kita perhatikan sering diandaikan oleh Tuhan Yesus, ya, selain oleh perumpamaan-perumpamaan yang lain, ya, ada yang mengenai harta yang terpendam, mutiara yang terpendam. Nah, salah satu perumpamaan lain yang penting adalah tentang tanaman. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mengapa kerajaan sorga atau hal kerajaan sorga itu sering diandaikan dengan tanaman? Karena kerajaan sorga itu mengandung satu unsur penting. Supaya anak-anak Tuhan itu bisa mendapat bagian di dalam kerajaan yang kekal, maka harus ada yang namanya pertumbuhan iman atau pertumbuhan kehidupan rohani. Nah, pertumbuhan iman dan pertumbuhan kehidupan rohani inilah yang diparalelkan dengan kehidupan tanaman, ya. Nah, dan juga otomatis termasuk berakar, ya, karena dari akar itu tanaman memperoleh zat-zat yang penting untuk kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat
background dari munculnya Matius 15 ayat 13 ini, bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Di ayat-ayat sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca, Tuhan Yesus sedang mengkoreksi dan bahkan menegur dengan keras ya ahli Taurat dan orang Farisi. Di sini salah satu situasinya adalah tentang makan dengan tangan yang tidak dibasuh, ya. Nah, tentu saja ini saya tidak bermaksud sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kontra dengan protokol kesehatan ya. Kita sekarang ini harus betul-betul menjaga prokes ya atau protokol kesehatan ya, memakai masker dan cuci tangan ya sesering mungkin setelah kita beraktivitas, apalagi sebelum makan ya. Nah, tetapi konteks yang ada di Matius 15 ini bukan itu. Nah, Matius 15 ini berbicara soal ahli Taurat dan orang Farisi itu mempersoalkan bahwa membasuh tangan itu menjadi bagian yang penting dengan menaati Taurat Tuhan atau yang mereka klaim sebagai firman Allah ya. Nah, kita harus tahu bahwa Torah atau Taurat itu pada awalnya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh kitab Musa. Ini sedikit kilas balik tentang sejarah ya. Nah, dan kemudian meluas menjadi seluruh Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab para nabi ya, termasuk Mazmur, Amsal yang ditulis oleh Salomo, oleh Raja Daud. Nah, tetapi kemudian pada zaman ahli Taurat dan orang Farisi mereka menambahkan ya poin-poin tambahan dan mereka klaim itu sebagai bagian dari Taurat yang harus mutlak dilakukan. Nah, termasuk pembasuhan tangan. Nah, ketika ahli Taurat dan orang Farisi melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh, mereka langsung berkomentar, ya, langsung mengatakan bahwa ini melanggar firman Tuhan. Nah, karena itu Yesus langsung bereaksi. Nah, kalau kita mundur sedikit di Matius 15 ayat yang ketiga, nah, ini akan mengantar kita pada pembahasan kita setelah ini, ya. Matius 15 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Nah, jadi rupanya Tuhan Yesus ini mengenali bahwa perintah-perintah yang mereka klaim, yang para ahli Taurat dan orang Farisi ini klaim sebagai firman Tuhan, itu tidak lain dan tidak bukan adalah adat istiadat mereka sendiri. Tetapi mereka mengklaim itu, mereka membuat itu standarnya sama dengan firman Allah. Nah, kalau kita baca pada ayat-ayat berikutnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya, saya sebutkan aja langsung contohnya ya. Nah, salah satu yang dikritik oleh Tuhan Yesus atau yang direspon dengan keras oleh Tuhan Yesus adalah adanya perintah seperti ini. Kalau persembahan yang ada padaku, ya maksudnya pada umat Tuhan saat itu ya sudah diberikan kepada Tuhan, maka orang ini tidak wajib lagi memelihara orang tuanya atau tidak wajib lagi memberi kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu hal yang fatal ya yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Yesus merespon dengan keras ini ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perintah Allah itu kamu batalkan demi adat istiadatmu. Nah, kembali lagi ke poin Matius 15 ayat yang ke-13, bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya, nah apa maksudnya ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita dilahirkan dan dibesarkan dalam satu lingkungan yang sudah membawa muatan budaya, adat istiadat, ya, kebiasaan, pola pikir, konsep, ya, atau bahasa modernnya sekarang mindset, ya, cara berpikir, cara pandang, cara melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hal-hal yang seringkali sudah tertanam di dalam kehidupan setiap kita. Termasuk ketika kita sudah menjadi orang percaya, mindset, pola pikir, pemahaman, ya, termasuk gagasan, ya, cara kita memandang sesuatu, itu tanpa kita sadari tetap terbawa sampai ketika kita hidup di dalam mengiring Tuhan. Nah, jadi singkatnya begini, kita ini sudah hidup mengiring Tuhan,
tapi cara berpikirnya masih cara berpikir lama. Nah, itu singkatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, rupanya Bapa di sorga itu ketika kita bertobat dan lahir baru, itu juga menanamkan hal-hal baru ya ke dalam diri kita, ke dalam hidup rohani kita. Jadi ada pemikiran yang baru, ya, ada cara pandang yang baru. Ditanamkan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan sering diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai benih yang ditanam dan kemudian tumbuh. Nah, jadi ini paralel dengan tadi, ya, ada mindset atau cara pandang atau pola pikir yang lama. Nah, ini sudah tertanam, sudah berakar. Nah, kemudian ada firman Tuhan yang berupa benih yang ditaburkan oleh Bapa sendiri dan diharapkan itu tertanam dan bertumbuh, menggantikan tanaman yang lama ini. Mindset, pola pikir, ya, gagasan, ide yang lama yang kita bawa dari kebudayaan kita, ya, dari didikan kita sebelumnya mungkin, ya, atau dari lingkungan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ditanam oleh Bapa, ya, pola pikir baru, mindset baru, cara pandang baru lewat firman Tuhan, itu diharapkan oleh Bapa itu akan bertumbuh. Itu akan menjadi tanaman yang baru di dalam hidup rohani kita. Nah, tetapi itu tidak akan bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tanaman yang lama, yaitu cara pandang, cara pikir yang lama, ya, atau mindset yang lama tidak dibuang. Contoh paling mudah begini, kalau kita punya, ya, tanah, ya, tanah di satu tempat gitu aja, ya, pot atau apapun. Nah, kalau di situ ada satu tanaman kita tanam, nah, tanaman itu akan mulai bertumbuh. Tetapi ketika kita menanam benih yang lain, yang berbeda dari tanaman itu, maka yang terjadi adalah kedua tanaman ini akan berebut makanan, betul ya? Dan akibatnya apa? Salah satu pasti mati. Nah, entah yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena tempatnya terbatas. Karena dua-duanya punya akar dan dua-duanya membutuhkan makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah juga dengan kehidupan kerohanian kita. Ketika tanaman yang lama ini kita pertahankan, kita tidak mau buang. Apa tanaman yang lama itu? Saya ulangi lagi, mindset, cara berpikir, cara pandang, ya, cara melihat yang berdasarkan hidup kita yang lama itu tidak kita buang. Sementara ada benih yang baru yang ditanam oleh Bapa sendiri dan itu diharapkan bertumbuh. Tetapi kalau yang lama ini tidak dibuang, itu akan menghambat pertumbuhan benih yang baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dengan kata lain, kita tidak bisa bertumbuh secara rohani tanpa membuang hidup kita yang lama. Nah, hidup kita yang lama itu artinya apa? Ya, cara kita memandang sesuatu, cara kita memikirkan sesuatu, cara kita mempercayai sesuatu, cara kita melihat sesuatu. Nah, itu tidak akan bisa berjalan bersamaan dengan benih yang dari Bapa sendiri. Ya. Artinya, kita harus pilih salah satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita pilih yang dari Bapa, yang itu harus kita buang. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan Matius 15 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap tanaman yang bukan dari Bapa itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Apakah kita rela tanaman-tanaman yang bukan dari Tuhan itu, ya, konsep pemikiran, cara hidup yang lama yang bukan dari Tuhan, apakah kita rela itu dicabut atau tidak? Kalau kita melawan, maka berarti kita melawan Tuhan. Kalau kita tidak mau itu dihilangkan, berarti kita menentang Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita lanjut ke poin berikutnya, ya. Kita buka ke Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama baca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Nah, nanti kita akan mundur sedikit, kita akan baca ayat 5 sampai 8. Ya, kita baca dulu ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita itu diharapkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, yang akarnya itu dirambatkan ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang penting tidak berhenti menghasilkan buah. Ada buah yang dihasilkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita itu menjadi seperti tanaman yang terus bertumbuh. Kerohanian kita itu diumpamakan oleh Tuhan seperti tanaman yang bertumbuh, yang berbuah lebat, yang hijau. Artinya apa? Segar. Jadi kehidupan rohani kita itu hidup, ya, tidak mati. Ya, ada satu kehidupan, ada gairah, ada semangat untuk Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita mundur sedikit, ya. Kita mundur ke ayat 5, 6, kemudian kita baca ayat 7. Nah, ayat 5, 6, 7 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali lagi ke tadi, ya, mempertahankan hidup yang lama, pola pikir yang lama, mindset yang lama, itu sama dengan membiarkan tanaman yang bukan dari Bapa itu bertumbuh. Maka inilah yang terjadi. Orang yang membiarkan hidup lamanya itu berarti orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Loh, kok bisa Pak Erik mengatakan demikian? Benar. Nah, kalau dia tidak mau pakai caranya Tuhan, caranya siapa yang dipakai? Bapak Ibu Saudara sekalian, caranya sendiri. Nah, caranya sendiri itu dihasilkan dari mana? Pola pikirnya sendiri. Pola pikirnya sendiri itu kenapa bisa muncul? Karena dia menganggap dirinya lebih bisa dan sudah paling bisa, tidak perlu Tuhan. Nah, inilah yang terjadi kalau orang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Sama saja, itu juga pemikiran yang lama, ya. Nah, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa, oh, aku percaya pada Tuhan, aku mengandalkan Tuhan, dan pada saat yang sama kita tidak mau pakai caranya Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita tidak pakai cara kita sendiri. Tetapi kalau orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, sudah pasti dia tidak memakai caranya Tuhan, dan dia tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu apa yang terjadi? Orang ini berarti mempertahankan tanaman yang lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terjadi adalah ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara singkat saya sampaikan berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, bahwa orang yang masih mempertahankan caranya yang lama, pemikiran yang lama, cara hidup yang lama, maka berarti dia sedang pakai kekuatannya sendiri. Dan itu artinya dia siap untuk tinggal di tanah angus, di padang gurun, ya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya hidupnya akan jauh dari hal yang baik. Nah, ini yang terjadi kepada orang yang mempertahankan cara hidup yang lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tanaman yang lama ini dia pertahankan, ya, yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya, walaupun katanya sudah percaya pada Tuhan Yesus, tetapi tetap cara mikirnya, cara pandangnya masih cara hidup lama. Nah, ini yang terjadi. Dia tidak akan mengalami berkat Tuhan. Dia tidak akan mengalami pemeliharaan Tuhan, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ketujuh sebaliknya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan kembali ke ayat 8 tadi, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang tetap berbuah pada musimnya, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tetap hijau daunnya. Ini menunjukkan satu kehidupan yang luar biasa penuh berkat Tuhan. Artinya apa? Ada hadirat penyertaan Tuhan, pertolongan, ada kekuatan dari Tuhan sendiri dalam hidupnya. Nah, karena dia memilih untuk mengandalkan Tuhan. Dia memilih untuk membiarkan hal-hal yang dari Bapa itu tertanam dalam hidupnya. Dan dia buat itu bertumbuh dengan membuang yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kembali ke yang ayat 13 Matius 15 tadi, setiap tanaman yang bukan dari Bapa itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah percaya bahwa hidup kita ini di tangannya Tuhan, maka pakailah caranya Tuhan. Jangan pakai cara kita sendiri. Nah, secara singkat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat 4 hal penting ya mengenai tanaman ini tadi ya. Nah, yang pertama, siapa yang menanam? Ya, jadi hal-hal rohani yang baru yang diumpamakan sebagai tanaman ini siapa yang menanam? Yang menanam ini adalah Bapa sendiri. Ya, mari kita lihat di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Kita akan buka bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang pertama, di sini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan ya. Dan Bapakulah pengusahanya. Jadi yang menanam ini adalah Bapa sendiri. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan, itu firman itu dari Bapa sendiri. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kita baca lewat renungan, atau kita mendengar hamba Tuhan, atau kakak rohani kita menyampaikan firman itu, atau bahkan orang tua kita, atau mungkin adik kita, atau teman kita tanpa sengaja mengucapkan firman, dan itu kena di hati kita, kita tahu bahwa itu mengkoreksi kita, itu harus kita dengarkan, ya, karena itu dari Bapa sendiri. Bapakulah pengusahanya, jadi Bapa yang sedang menanamkan hal baru lewat firman-Nya dalam diri kita. Harus kita hormati, harus kita dengarkan. Nah, kalau tidak, firman itu tidak akan tertanam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, poin yang kedua, di sini dikatakan di mana kita ditanam. Kalau kita lihat tadi Yeremia 17 ayat yang ke-8, kita itu ditanam di tepi aliran air, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, seperti ini, kalau kita mengizinkan Tuhan itu menanam kita, ya, secara benar, maka kita akan seperti tanaman yang ditanam di tepi batang air. Nah, tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau, ya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kita kalau kita membiarkan Bapa menanam kita secara benar, ya, dan membuang tanaman-tanaman yang lama dari hidup kita. Itu poin yang kedua. Kita akan ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Hidup kita akan berbuah, akan hijau, akan segar, akan menunjukkan kehidupan. Nah, lalu poin yang ketiga, kita lihat di Yohanes 15 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga, Bapa minta supaya kita itu melekat kepada Yesus. Ya. Kalau kita mengizinkan Bapa menanamkan hal-hal yang baru melalui firman-Nya, maka kita juga harus melekat kepada Yesus. Seperti ranting melekat pada pokok anggur. Nah, supaya kita ini berbuah. Ya. Tadi kita sudah lihat di Yeremia 17 ayat yang ke-8, kita akan berbuah kalau kita mengandalkan Tuhan itu seperti akar merambat di tepi aliran air. Nah, di perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan bahwa jadi seperti ranting yang melekat kepada pokok anggurnya. Nah, jadi poin yang ketiga, kita melekat kepada Tuhan Yesus. Kita melekat kepada Yesus. Ya, hari demi hari
waktu demi waktu, detik demi detik, punyailah satu kerinduan yang besar untuk melekat kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Bersekutu. Ya. Pikiran kita fokusnya hanya kepada Yesus. Dalam doa, kemudian dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam bersekutu dengan firman-Nya. Ya, itu artinya melekat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang terakhir, yang keempat, kalau kita lihat tadi di Yeremia 17 ayat yang ke-8, di situ disebutkan endingnya, kalau tanaman itu ditanam secara benar, maka hasil akhirnya adalah buah. Nah, apa yang dimaksud dengan buah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita lihat, selama saya pelajari Alkitab, ya buah itu selalu menggambarkan dua hal. Yang pertama adalah adanya perubahan karakter. Ya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, di Perjanjian Baru ada mengenai buah roh, ya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, ya ada 9 buah roh. Nah di situ menunjukkan bahwa ketika ada hal-hal baru yang ditanam oleh Bapa sendiri dan itu berakar, maka ada perubahan karakter di dalam hidup kita. Nah inilah salah satu pengertian dari buah. Dan yang kedua adalah adanya jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan karena hidup kita, karena melihat hidup kita. Nah, dua hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah buah yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa seseorang itu menghasilkan buah. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan berkat secara jasmani atau rohani, ya itu bonus. Jadi ya boleh-boleh saja itu dinikmati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada salahnya anak-anak Tuhan, misalkan tiba-tiba nanti ya dari rumah 1 mendapat rumah 2, mendapat rumah 3, itu tidak salah. Tetapi itu bukanlah buah, ya. Kalau sampai itu dialami itu adalah bonus, ya. Jadi jangan menganggap bahwa menghasilkan buah berarti itu ya, dapat rumah, dapat mobil, ya. Nah, kalau sampai seseorang diizinkan Tuhan memiliki itu, ya itu bonus, itu berkat Tuhan. Ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan buah itu adalah dua hal tadi. Jadi artinya apa? Ikut Tuhan itu berarti akan mengalami perubahan karakter, ya, perubahan sikap, perubahan cara pandang, ya, perubahan sifat, dan juga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dimaksud dengan buah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dua hal ini adalah berbuah. Ya, nah, puji Tuhan, biarlah kiranya renungan firman pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan membuat kita bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau ada senantiasa menyertai kami dan memimpin kami. Dan Engkau senantiasa memimpin kami ke hal-hal yang baik, yang indah. Tuhan, ketika Engkau memberitakan firman-Mu, Engkau sedang menanamkan hal-hal yang baru, yang mungkin bertentangan dengan hidup kami yang lama, dengan cara pandang kami yang lama, dengan apa yang kami percayai yang lama. Tuhan, kami ingin menerima hal-hal yang baru yang Kau tanamkan dari Engkau. Tolong kami supaya kami tertanam secara benar. Tolong kami supaya tanaman-tanaman yang Kau tanam dalam hidup kami itu tertanam, berakar dan bertumbuh. Kami ingin hidup bersekutu dengan firman-Mu. Kami ingin hidup di dalam cara hidup yang baru. Tolong kami ya Bapa. Di luar Engkau kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau kami percaya hidup kami akan menghasilkan buah. Dan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan pemberitaan firman hari ini. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin hari semakin kuat dan semakin berbuah dan semakin menunjukkan perubahan karakter dan membawa banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang memberi hikmat, akal budi, yang mengurapi. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah berkemenangan, berkelimpahan, hidup dalam satu kehidupan yang benar-benar tidak beragi, tidak berdosa, sehingga kita bercahaya seperti bintang-bintang di tengah-tengah dunia ini. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian online service ini di hari Minggu yang indah dan bahagia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kuat, sehat, panjang umur. Tetap setia iring Tuhan. Jaga kehidupan baik dan benar. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sebab Dia baik selamanya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, amen. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Hallelujah. Yes, you are. You are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are